Halo Sobat Art dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah film berjudul Kuda Hafiz chapter kedua yang rilis tahun 2022. Ini merupakan sequel kelanjutan dari chapter pertama sebelumnya, di mana di chapter pertama Samir berhasil menyelamatkan istrinya yang telah diculik dan dilecehkan oleh sekelompok ulah pedagang manusia. Dan di chapter kedua ini Samir akan mendapatkan sebuah insiden yang mengerikan lagi. Apakah itu? Langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah dibuka dengan memperlihatkan Nargis, istrinya Samir, yang masih trauma akan kisah masa lalu. Nargis juga mengonsumsi banyak obat-obatan untuk menyembuhkan traumanya, tapi sangat sulit bagi Nargis untuk sembuh. Bahkan dokter dan Samir telah berupaya keras untuk hal itu. Kehidupan Samir saat ini terbilang sangat mencukupi karena Samir bekerja di perusahaan besar. Singkatnya, Samir kemudian mendatangi teman lamanya bernama Deepak. Deepak mempunyai seorang ponakan yatim piatu yang baru ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Anak itu bernama Nandini. Deepak sangat tidak tahu bagaimana cara merawat Nandini ke depannya karena Deepak juga sangat susah dalam kehidupan. Deepak berniat akan menitipkan Nandini di panti asuhan, tapi ternyata Samir pun berniat untuk mengadopsi Nandini. Karena selama ini Samir dan Nargis belum mempunyai anak. Samir akan merawat Nandini jika memang Nandini cocok tinggal dengan mereka. Deepak pun sangat senang sekali dengan hal itu. Samir membawa Nandini pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Nargis terlihat tidak menyukai Nandini. Karena menurutnya, ia tidak mampu merawat Nandini, sebab merawat dirinya sendiri saja, Nargis masih kesulitan. Hari terus berlalu dan pada akhirnya Nargis mendapatkan sebuah pencerahan dari dokter untuk merawat Nandini, yang mana Nandini juga punya banyak beban di hidupnya. Bisa jadi Tuhan sengaja mempertemukan Nandini dan Nargis untuk saling melengkapi. Sejak saat itu, Nargis pun mulai baik terhadap Nandini. Dan perlahan-lahan keharmonisan rumah tangga Nargis dan Samir terjalin erat. Nandini kemudian disekolahkan di sekolahan yang terakreditasi A. Di sekolahan, Nandini punya teman bernama Shima. Shima adalah gadis SMA yang selalu menjaga Nandini. Di satu ketika, Shima dan Nandini sedang membeli es krim. Tapi tiba-tiba, sekelompok pemuda SMA yang memang mengincar Shima kini malah menculik Shima sekaligus menculik Nandini. Orang-orang yang ada di sana tidak bisa melawan karena memang para pemuda itu membawa senjata api. Kabar penculikan itu pun akhirnya terdengar di telinga Samir yang membuat Samir pun sangat khawatir karena Samir masih trauma dengan yang namanya penculikan. Samir bergegas ke kantor polisi. Di sana Samir bertemu dengan kakek tua dan juga kakaknya Shima. Mereka mencoba meminta bantuan pada inspektur polisi bernama Tiagi. Tapi Tiagi malah menganggap sepele masalah ini. Bahkan Tiagi tidak mampu menunjukkan 3 remaja penculik itu. Padahal mereka masih berseragam sekolah. Samir terus memohon pada Tiagi. Tapi Tiagi malahan marah-marah dan terpaksa membuat Samir harus mencari petunjuk sendiri. Kejadian ini Samir rahasiakan terlebih dahulu dari istrinya karena Samir tidak ingin Nargis khawatir.
Semir dan Pak Tua saksi kejadian bergegas mencari petunjuk. Mereka kemudian mendapatkan CCTV jalanan yang memperlihatkan jika mobil para penculik melintasi jalan itu dan menuju ke arah luar kota. Setelah mendapatkan itu, Semir akan segera pergi ke luar kota. Di samping itu, ternyata si penculik utama adalah cucunya Bu Thakur, seorang petinggi India yang tidak bisa tersentuh hukum. Cucunya Bu Thakur bernama Bacu. Jelas, sebagai petinggi elit, Thakur bisa menutup semua gerak-gerik kepolisian. Tak cuma itu, bahkan meski si Thakur tahu jika Bacu dan teman-teman Bacu memperkaos dua gadis yang diculik itu, tetap saja Thakur membiarkannya dan malahan Thakur menyuruh seseorang untuk menghabisi dua gadis itu. Orang itu adalah geng lokal yang bernama Rashid. Rashid pun siap menjalankan tugas itu dan bergegas menemui supir Bacu dan yang lainnya. Beberapa waktu kemudian, Semir dan Pak Tua sudah ada di sebuah lokasi di mana ada sebuah mobil yang terbakar. Semir bergegas ke sana dan sesampainya di sana, ternyata itu adalah mobil penculik. Akibat kejadian itu, Semir mencoba memeriksa mobilnya, tapi ternyata tidak ada orang sama sekali. Semir kemudian dibantu oleh warga sekitar untuk menemukan Nandini yang kemungkinan ada di sekitaran sini. Kala mereka melakukan pencarian, Rashid ternyata telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Saat tengah menyusuri sawah, Semir berhasil menemukan Sima yang lemah tak berdaya namun masih hidup. Setelah itu, Semir terus melakukan pencarian hingga akhirnya Semir menemukan Nandini yang sudah kehilangan banyak darah. Semir bergegas membawa Nandini ke rumah sakit. Keadaan benar-benar mencekam karena bukan cuma Semir yang khawatir, tapi juga Nargis. Setelah cukup lama menunggu, Semir mendapatkan kabar bahwa Nandini tidak bisa diselamatkan. Sejak saat itu, rumah tangga Semir dan Nargis kembali berantakan. Bahkan, Nargis tidak akan menemui Semir sebelum Semir mencari keadilan untuk Nandini. Semir pun kemudian mencoba meminta bantuan pada kepolisian, tetapi malahan Tiagi selaku penyelidik tidak bisa menemukan bukti apapun. Bahkan Pak Tua saksi mata kejadian sudah tidak ditemukan lagi keberadaannya. Mengetahui hal ini, Semir tidak ada pilihan lain selain mengancam si Tiagi secara diam-diam. Akhirnya Tiagi pun buka mulut soal para penculik itu, di mana salah satunya bernama Bacu, cucunya Bu Thakur, orang berpengaruh di India. Tiagi menyuruh Semir untuk melupakan kejadian itu dan mengadopsi anak lain. Semir yang mendengar itu lantas menghajar Tiagi hingga babak belur. Sesaat akan membunuhnya, teman-teman Tiagi pun datang dan langsung menangkap Semir. Semir pun akhirnya dipidana karena melakukan serangan terhadap polisi. Hukuman itu hanya 60 hari saja karena Semir melakukan penyerangan sebab Tiagi tidak becus dalam melakukan penyelidikan. Sementara itu, Thakur bersama kolega membahas soal penculikan Nandini dan mereka sepakat untuk menyerahkan semuanya pada Bu Thakur yang ahli dalam meredakan masalah. Bahkan, kini Bu Thakur memerintahkan Rashid untuk mengirimkan orang agar menghabisi Semir di dalam penjara. Setelah itu, Thakur bersama pembantunya sedang berbuat sesuatu yang sepertinya membuat si pembantu tidak nyaman. Kita pun kembali diperlihatkan dengan Semir yang kini mendapatkan sebuah informasi dari Talha. Talha adalah salah satu orang yang disegani di penjara ini. Talha mengatakan bahwa besok geng Jiswal akan menghabisi Semir. Talha memberikan pisau pada Semir untuk melawan mereka. Dan jika Semir mampu bertahan dari serangan yang dilakukan oleh geng Jiswal, maka Talha akan membantu Semir mengalahkan geng Jiswal itu.
Talha melakukan ini karena Talha tahu Semir ingin memperjuangkan keadilan atas putrinya yang terbunuh. Singkatnya, pertarungan pun mulai dilakukan yang membuat Semir berhasil membuat para penyerangnya tidak bisa membunuhnya. Bahkan, kedua anak buah Jiswal pun terbunuh kecuali si Jiswal. Kini pertarungan semakin menegangkan karena geng Jiswal dan juga gengnya si Talha berada dalam penjara yang sangat tertutup dan melakukan sebuah peperangan yang sangat brutal. Semakin lama bertarung, stamina Semir dan Jiswal semakin terkuras hingga pada akhirnya Semir berhasil membunuhnya. Keadaan ini pun diketahui oleh Bu Thakur yang membuat Bu Thakur mencoba menyuruh Nargis untuk menghentikan aksi suaminya. Namun, Nargis tidak terpengaruh sedikit pun. Kita kembali dengan Semir yang kini akhirnya bebas. Di sana, Talha juga menyuruh Semir untuk menemui teman Talha yang siap membantu Semir dalam mendapatkan keadilan. Singkatnya, Semir dan pasukan mulai membuat rencana untuk mengalahkan geng Rashid anak buah Thakur. Pertarungan pun terjadi di tempat markasnya si Rashid. Semir, Badar, dan kakaknya Sima berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka untuk menghabisi gengnya Rashid. Setelah itu, Semir menemui dua orang pelaku penyebab putrinya terbunuh. Masing-masing bernama Sailendra supir dan juga si Abhinav. Di sana, Semir menyuruh si Sailendra untuk menjelaskan semuanya. Sailendra mengatakan bahwa 3 remaja itu melecehkan 2 orang gadis dengan sangat sadis. Ia saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena jika melawan, nyawanya bisa menjadi bakwan. Meski begitu, Sailendra akan siap untuk mendekam di penjara dan menjadi saksi kejahatan yang dilakukan oleh 3 remaja itu. Semir yang mendengarkan pernyataan dari Sailendra membuat Semir pun meloloskan Sailendra. Tapi tidak dengan Abhinav yang melecehkan putrinya. Setelah kejadian itu, para polisi menemukan Bainav dan juga menangkap Sardul. Bisa dibilang 2 remaja pelaku sudah tertangkap, tapi tidak dengan 1 orang lagi yang bernama Bacu. Bahkan para polisi tidak mampu menemukan Bacu yang sudah Thakur sembunyikan di Mesir bersama dengan ayahnya Bacu. Beruntungnya, Semir mempunyai teman seperti Badar yang punya koneksi ke pengadilan.
Mereka pun berhasil menemukan alamat dari Kamles, ayahnya Bacu, yang membuat Semir akan bergegas menyelinap ke Mesir. बाखुदा दिल से बोल रहा हूँ। Semir dan kakaknya Sima bergegas ke Mesir. Di sana, mereka berdua kemudian diantarkan ke sebuah pusat perbelanjaan senjata ilegal. Hingga pada akhirnya, Semir akan dibantu oleh si penjual senjata untuk menemukan keberadaan Kamlis dan membuat kericuhan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, as every Egyptian. Yes, welcome back. Tak butuh waktu lama, Semir langsung menyergap kediaman Kamlis sehingga pertempuran terjadi di tempat itu. Semir kemudian berhasil mengalahkan sebagian pasukan dari Kamles. Tapi sayang, Kamles berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Setelah itu, aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana dengan senjata yang Semir miliki, Semir membuat dua mobil itu mengalami kecelakaan. Di saat-saat genting, Bacu dan Kamles keluar dari mobil sehingga membuat Semir langsung menghajar Bacu. Bacu kemudian berhasil kabur setelah Kamles menahan si Semir. Meski ditahan, Semir berhasil lepas dan langsung memburu Bacu. Akhirnya, Bacu pun tertangkap dan dihajar habis-habisan oleh Semir hingga tewas. Di detik-detik terakhir, Kamles mencoba membunuh Semir. Beruntung, kakaknya Sima terlebih dahulu membunuh Kamles. Seluruh kejadian ini pun kemudian diketahui oleh Bu Takur yang membuat ia pun lantas sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan semua masalah. Tapi ajal memang tidak tahu kapan datangnya, karena tanpa diduga pembantunya sendiri membunuh Bu Takur saat Bu Takur berusaha melecehkannya. Dengan seluruh kejadian ini, Semir pun mendapatkan kehidupan barunya dan disambut baik oleh seluruh warga-warga yang menginginkan keadilan. Tapi sepertinya Semir masih belum bisa menghilangkan bayang-bayang Nandini dari pikirannya. Kode Hafiz chapter kedua pun berakhir sampai di sini.